Luna Visca dan both teams got thriftied in the round immediately following their pistol wins. Stage 1 pistol head-to-head RQ3 T11. Jadi siapapun yang menang pistol di sini, artinya mereka bakal kena thrifty. Harusnya kalau kita merujuk kepada fun fact. Tapi fans vote, aku bangga menjadi, aku bangga. Siapa yang bangga jadi 20%, siapa yang bangga jadi 80%. Tapi untuk Buzz, dia lebih bangga entry ke dalam side. Bangga doang tapi nggak main Pacific bro. Langsung aja dengan flashnya, ada scope juga yang dibuka. Buzz with the slide connects dan makan T1, back-to-back kills. Berhasil mereka dapatkan Jemkin with a quick flank. Ada rendezvous tepat waktu dari Izu dan Jemkin udah low HP. Meteor pun sama halnya, tapi dia masih punya hot hand. Masih ada Kushi di sana. Langsung dilariin dengan frenzy. Tersisa hanya Maxim. 1 melawan 4, 13 HP. Harusnya udah bisa di take down dan Buzz with the triple kill. Itu adalah kill yang sangat baik dan juga start yang mulus untuk T1. Mengingat bahwa Neon ini dari Buzz berarti cuma butuh sekitar 5 orb lagi. Tapi ini T1 berubah tempo ya. Iya. Tiba-tiba mainnya ala tim saya gitu kan, langsung maju, rush. Si side, ya kan, gak peduli apapun, full commit. Dengan recon, flash, segala macam. Pengen flooding dari RRQ, cuman masalahnya gak ada yang nahan backside sama sekali. Tuh gak ada info tuh. Udah sampai mana nih progres pemain-pemain T1 ngambil area side-nya. Dan paranoianya gak masuk, jadi ketika flooding itu enak banget buat di counter sama pemain-pemain T1. Sekarang turunin tempo dulu dari pemain-pemain T1. Cek dulu mid-nya diambil atau enggak, ada push atau enggak, nahan A, nahan C pakai trap. Setelah defaulting, baru mereka akan commit. A-nya sih di stack 3 pemain. Kemungkinan besar buka suara 4 pemain karena si Monyet juga udah ready dari arah side B-nya. Side C-nya udah di-push sampai ke arah Kabi. Drone dibuka dan itu dia rotate udah dilakukan sama Monyet. Udah dipastikan side A-nya ada 4 pemain, tapi masalahnya Buzz too strong. Dapetin entry 2 ke sekaligus, recon yang connect. Monyet memang bisa dapetin trade, tapi Buzz di farm orb-nya. Dapat 3 kill, dikasih planting untuk Meteor. Gila, ini cycling utilnya, cycling orb-nya bagus banget buat T1. Bagus banget sih, mereka tahu bahwa oke, kita punya ulti Neon, kita juga punya ultinya. Ultimate kan bener? Ya ultimate. Ultimate, bentar lagi. Kok tiba-tiba kepikiran gue tuh ultimate itu ada kata lainnya buat di Valorant, tau gak sih? Lu sih beras Special ability kan terlalu spesifik. Signature ability kan juga terlalu spesifik ya, signature ability. Very good to cycle, karena kayak untuk Phoenix gampang banget lah. Ini satu kill, gak jadi ternyata Meteor. Gampang banget buat nge-farm orb-nya dari Phoenix. Ya mati pun dapat orb kan. Jadi kayak it's a win-win gitu. Gak ada yang bisa ngentiin Phoenix ini. Gua rasa nanti kalau misalnya bakal di-nerf sama Riot, mereka bakal apa ya? Kayak nambahin lagi mungkin orb ininya, cycle-nya, atau mungkin unit back-nya juga di-nerf. Tapi mungkin banyak yang bertanya kenapa yang nggak dikasih planting, bukan Buzz gitu. Buzz 3 lagi, terus Meteor tinggal 2 lagi. Jadi kayak ini tuh apa ya, 2 birds with 1 stone, tau gak sih? Dua lagi, mereka tinggal sharing juga. Toh juga keduanya duelist yang memang bakal selalu nge-fight. Bahkan 1 lagi buat Meteor, jadi kenceng banget. Dan ini tuh penting untuk dapetin round, early round lead gitu. Biasanya di 3-0, 4-0, di round-round ke-6, round-round ke-7 lu udah dapet advantage 6-7 round. Itu udah enak banget. Dan akan nge-establish lagi presence. Sama-sama mundur. Xvero harus buka baran tertumbangkan oleh seorang Stax. The Crazy Guy bermain di elevasi tinggi. Melihat satu pemain tadi dan sepertinya juga dari Stax juga udah ngelihat dan langsung di pre-fire. Tapi ada Dink yang connect ke Meteor, nggak jadi masalah dan run it back. RIB ke dalam site. Sementara flashnya akan dibuka. Flash juga lagi oleh Paranoia. Meteor ditumbangkan. Tapi kembali lagi ke run it back-nya dan tiba-tiba terkill terus berjalan Stax. Dengan triple kill Jemkin. The last man standing bakal diburu oleh Meteor. Dia tumbang, 1 orb. Still win-win. Stax low HP. Kalau ngomongin winnable, gue rasa masih jauh dari kata itu. Tapi setidaknya untuk T1, mereka akan bisa untuk mendapatkan round lagi. Jadi menang bonus, itu udah tambahan enak banget. Dan ini kenapa menurut gue, Neon, Phoenix, Haven, ini kayak combo yang paling pakem gitu.
Di pistol round lu bisa ngarepin Neon lu untuk ngejar, cari multiple kills, kuatin orbnya, cari ultimate farm orbnya kalau mau. Ya minimal maksimal di bonus round lu udah 2 away lah atau 1 away. Untuk Phoenix-nya, lu juga bisa sharing orb sama Phoenix-nya. Phoenix-nya juga pasti akan diminta untuk nge-rush di pistol. Kalau mati dapat orb, kalau nge-kill syukur dapat 3 udah 3 orb. Lu cycle lagi next round-nya 2 orb udah punya run it back. Di bonus round, lu punya run it back. Kalau untung-untung Neon lu multi kill tiba-tiba dapat 4 atau 5, dia udah punya overdrive di bonus round. Jadi lu punya chance buat menangin bonus round yang dimana most cases kalau lu main di di VCT menang bonus artinya momentum bakal kepegang sampai mungkin 4-5 round lagi. 2 atau 3 round lagi lah. Dimana berarti kalau kasus ini 4-0, 5-0 bisa jadi juga buat T1. Jadi ya emang sekarang tuh apa ya, ultimate heavy agents yang bisa ngubah permainan kayak Phoenix, kayak Jet lah. Dulu kan kita tahu kalau misalnya terus Iko Bladestorm masih bisa menangin round gitu kan. Atau mungkin Neon ini juga kebantu banget lah. Dan bait and switch dari Neon dan juga Phoenix itu lebih enak sebenarnya. Ya, tapi kurangnya Phoenix cuma satu sih, dia nggak bisa follow up langsung Neonnya. Iya. Makanya lu kalau punya run it back, lu mau Neon, Phoenix dulu yang masuk baru Neon follow. Bener. Kalau misalnya emang nggak ada, ya berdua. Jatuhnya kayak better Yoru tau gak sih? Karena kan Yoru ulti itu kan gak bisa sambil nembak kan? Bener, tapi gue lebih prefer Yoru sih. Prefer Yoru. Ya karena lebih safe lah. Tapi run it back juga bikin dia safe. Iya, run it back itu kan lu bisa sambil nge-kill gitu. Iya. Jadi sebenarnya combo Phoenix sama Neon nih sejauh ini dengan meta yang sekarang, dengan patch yang sekarang masih the best combo lah. Nah karena orang-orang tuh pada bilang itu negatif sinergi, Bel. Banyak yang bilang gitu karena katanya Neonnya gak ada yang bisa ngikutin. Tapi sebenarnya idenya bukan di situ kan. Idenya adalah lu punya flash. Terus Blaze Wall juga menurut gua underrated banget loh ability-nya. Blaze Wall-nya itu. Idenya tuh sebenarnya ya apa ya, jatuhnya tuh kayak Cycle orb. Cycle orb itu satu, ya kan? Advantage 1, advantage 2. Neonnya dimanjain sama run it back-nya si Phoenix. Jadi lu punya drone berjalan gitu kan. Iya, bisa nge-kill lagi drone berjalannya gitu kan. Terus yang ketiganya itu Molly lu tuh enak banget buat nge-flash out pemain. Jadi bisa dimanfaatin sama si Neon. Gravity, Hell. Nah, kayak gitu-gitu. Platform, ilmu. Ilmu, sebenarnya tuh enak banget Phoenix. Cuman ya kita lihat sekarang T1 main ke short. Elongnya dijaga sama Izu. Tahu kayaknya ada satu pemain nih di box. Area kanan smoke udah dibuka, paranoia juga udah dikerahkan. Ini bakal dijepit bak. Tapi gak aware adalah Meteor. Untungnya Izu datang tepat waktu untuk melakukan trade. Dan flooding yang gak sempurna diperlihatkan oleh pemain-pemain dari RRQ. Tapi ini hanyalah Iko. Ya udahlah. Ya udah aja, nggak usah terlalu di overthinkingin. Save senjata. Baru try again untuk next round. Tapi gue expect ada tactical timeout sih. Karena kelihatannya RRQ tuh mainnya pasif banget. No map control sama sekali. Mau flooding retake pun juga salah. Gak ada yang bisa nge-counter gerakan dari pemain-pemain T1. Menurut gue ini harus tactical timeout early. Karena gak kelihatan ada counter yang menjanjikan gitu dari pemain-pemain RRQ. Ini bakal jadi bahaya besar kalau misalkan gak tactical timeout dan kalah di ronde ini. Menurut gue mereka main harus lebih agresif, ngambil first lane, ya kan? Nangkap satu pemain, abis itu mundur, bikin 4 lawan 5, bikin T1 harus mikir dulu. Next stepnya apa? Masih belum timeout sih. Ya, dan ternyata belum ada timeout, but let's see. RRQ main agresif dari arah A main. Agresif ternyata cuma fake control semata. Recon, smoke, mid, di walk, crazy guy first contact, dan dia keusir. Nggak dapetin first lane, stun untuk delay, tapi itu hanyalah bait. Dan Munchkin yang bakal dipikir backside. Dibekali dengan Recon, Bas masuk, Monyet mampu mendapatkan trade, dan itu overdrive langsung dibuka. Xvero mampu mendapatkan kill sebagai trade, tapi Bas berhasil mundur. Reset dari T1 menuju ke area side C. Dari arah spawn Xvero harus menahan nyawa selama mungkin, udah ketahuan. Ada dari area spawn. Hampir banget. Dan Xvero mampu mendapatkan stacks. Well, ini bakal jadi bahaya besar. Izu berhasil nyulik dari arah garage window. Xvero hilang. Kushi mampu mendapatkan buzz yang low HP 1v2. Ini adalah kesempatan terbesar bagi RRQ untuk menangin ronde. Izu stuck dari area box. Dua pemain dari RRQ. Respect. Spike di plant. Baru abis itu bakal dari take. Masih ada Recon juga. Tinder ke atas terbang. Dan Izu none the wiser, dia nggak tahu bahwa di atasnya ada Jemkin dan akhirnya RRQ bisa mematahkan momentum yang dibangun oleh T1 dengan quadric 4 angka. RRQ akhirnya bisa mencuri 1.
Dan dengan situasi ini, tentunya T1 harus reset lagi. Tapi lu lihat kekuatan yang dibawakan oleh T1 di 4 round. Yang dimana mereka udah bisa ngebangun ekonomi, mereka udah bisa ngebangun credits mereka. Jadi rebuy, repurchase itu possible banget buat round-round dimana mereka harus kalah. Sebenarnya untuk retake, satu hal yang gak dimiliki oleh T1 adalah speed. Dan itu yang dimiliki oleh RRQ. Dan gua rasa mereka harus maksimalin speed ini. Memang lu gak bisa nge-flash out side sebagus mungkin line-up-nya T1. Tapi lu punya speed, lu punya kecepatan yang terkadang bisa catching T1 off guard. Dan itu yang gua rasa harus digunakan oleh RRQ. Sebenarnya Wele, ya nerfnya itu ke hindernya doang. Other than that, menurut gue ya masih kuat aja agentnya. Cuma kalau misalnya lu emang pengen main ambil space kecil, choke point kecil, lu nge-flash up neutral zone-nya bakal agak lebih PR sih. Ketimbang Phoenix yang emang ready to fight. Tapi Isu menunggu di arah mid. Breakdown dari Boss dapetin 1 dan badan berjatuhan. Di arah A side, Earl Theft akan dibuka. Munchkin low HP, nggak menjadi soal karena sudah ada Blaze Ball. Lihat lagi-lagi, lu punya substitute smoke. Kalau smoke-nya habis lu nunggu cycle omen-nya, Blaze Ball bisa lu simpen. Gak cuma buat healing, buat vision block juga. Ibaratnya kayak fast lane versi light-nya lah. Dan kalau kita lihat RRQ, mereka udah nggak punya badan, nggak bisa retake. Mereka akan bermain untuk saving, menyimpan senjata yang sudah mereka bawakan. Dan T1, satu kekalahan tidak akan memperlambat progres mereka. Angka kelima yang mereka dapatkan. Dan kita harus ingat Bel bahwa ini adalah map pick RRQ. Tapi faktanya, trend di Haven adalah di saat lu ganti ke attacker side, disitulah round-roundnya mulai dapat. Karena emang apa ya, brawly banget tau gak sih sekarang playstyle-nya. Kayak jarang banget ada yang bawa sentinel murni gitu kan. Soalnya yang sekarang kalau di defense, it's all about taking space. Dan kalau sebenarnya lu bawa sentinel murni gini, kayak lu kan udah dapet garage nih, di trap garage ya kan, lu camp C, lu harus ngambil space lain gitu loh. Bener. Lu harus ambil space A-nya, lu fight atau enggak fight space nyetir T1 lah. Tapi dari tadi sih menurut gua ya, T1 cara mainnya beda banget sih. Sama kemarin. Itu bener-bener mereka mainnya tuh time out. apa ya, bisa dibilang agresif, cepet, decision makingnya kilat. Entry-nya juga dapet dari Bas pede dia. Sumpah gua ngerasa Bas ini lebih pede kalau main double duelist coy. Lu perhatiin dah. Ya dia punya orang yang bisa di bait soalnya. Iya. 10-1 cuy Bas. Kemarin itu waktu Isu main double duelist sama si Bas kan juga dia perform banget. Iya. Pas zaman si Isu main Yoru. Nah, pede dia. Ya memang gitu sih. Iya, kayak lebih apa ya, lebih meyakinkan gitu loh entry-nya, segala macam gerakannya. Lu lihat 10-1 coy. Dia mau ngapain aja bener nih orang. Mau lu sambil jungkir balik, loncat-loncat, headshot. Gue yakin nih kalau udah kayak begini nih. Iya. Kalau udah kill 10 nih. Sementara dari RRQ jelas mereka harus tactical time out karena dari tadi itu T1 yang set the tempo. Mereka set the tempo, mereka benar-benar bikin RRQ kelabakan. Ya kan? Mereka bikin dari rotasinya RRQ kesannya kayak lambat dalam tanda kutip, padahal sebenarnya karena T1 yang mainin speednya. Padahal secara logika tadi lu bilang harusnya RRQ memanfaatkan speed mereka. Ya. Sebenarnya sekarang playstyle Valorant itu dynamic banget ya, ever so changing gitu loh. Dulu orang-orang pasti bakal ngebawa Sentinel di semua map, yang Sentinel yang hard locking ya, kayak Cypher, Killjoy. Sekarang kalau lu mau ngandelin trap doang, nunggu di side, apalagi 3 side, lu bakal mati. Karena double duelist, banyak banget lagi agent-agent yang cukup disruptif untuk ngeganggu side-nya. Contohnya ya kayak ini, lu bayangin aja, masuk Neon, masuk Phoenix, tiba-tiba ada Sova. RRQ juga sama sebenarnya. Masuk Waylay, masuk Neon, ya kalau lu mau nge-anchor pakai Senti ya good luck. Nice try. Flash akan dibuka. Xpero mencoba untuk nge-swing tapi belum mendapatkan momentum tersebut dan T1 akhirnya nurunin tempo. Lagi-lagi patternnya coba untuk mereka utak-atik dulu. Formasi dari RRQ lo lihat. Ini Xpero dibayarin main sendiri, 3 stack di arah B-side. Mereka takut bahwa midnya bisa dieksploitasi, tapi mereka selalu punya mobilitas. Mereka punya Neon untuk langsung nge-backup side sebelahnya. Setidaknya si side udah clear, udah dipastikan oleh Xpero bahwa first lane C didapatkan. Artinya RRQ bisa over-rotate. Kalau mau heavy di arah B bisa, heavy di arah A juga bisa. Menurut gue lebih masuk akal heavy di arah A. Karena T1 sudah membuka smoke dan lihat lagi-lagi hot hands-nya benar-benar nge-zoning out. RRQ monyet mencoba untuk masuk crazy guy. Dapetin kill yang penting karena Munchkin. Sementara Meteor masih bersembunyi di balik kegelapan, di balik satu buah smoke. Meteor spray down with the 2. Shorty dikeluarkan tapi flash juga akan dicommit oleh seorang Meteor. Masih bisa lari dari seorang monyet. Overdrive di balik smoke, super play
dari Super Monyet dan low HP. Namun lihat Izo, quick scope gagal dapetin killnya, Hiran tetap sisa tapi RRQ akhirnya berhasil mendapatkan round. Super round dari RRQ shutdown T1. Tapi nggak jadi masalah karena T1 masih punya satu rebuy lagi. Itu nice recovery ya dari Ya. RRQ. Mereka nice read juga, stack A, stack gamble. Dan nge-hold pemain-pemain T1 nggak dikasih space sama sekali, mainnya tetap stay agresif. Tuh. Buka ulti di waktu yang tepat juga dari Monyet, overdrive, bikin gerakan, ya kan ngebuang crosshair. Dan dapetin kill yang penting, gagalin usaha Ya. nge-freeze. RRQ itu harus disuper-superin dulu baru menang round ya. Oh, super. Gue superin tadi menang round kan. Coba lu nggak super pasti kalah. Coba gue pakai super nih ya, kita lihat. Apakah ada super Jemkin? Nggak Aduh jadi. telat, dia pick duluan sebelum gue bilang super Jemkin. Oke, gue nggak boleh telat. Meteor, masuk ke B. Tapi ada crazy super guy dari arah A-Link. Oh, bakal di fight. RRQ udah main mini games dari arah garage. Side C, kelihatannya bakal di hit Meteor, cuman ditinggal sendirian dari arah mid. Main 4-1 lagi nih ala-ala dari T1. Dan bakal run it back split ke arah C sekarang diperlihatkan. Ini kok gak dikejar? Si Meteor gak dikejar, bakal flooding tapi. Bas sudah nyampe ke arah platform, kita lihat super hold dari pemain-pemain RRQ. Kushi buka Hunter Fury, mampu mendapatkan kill. Bas nebein Hunter Fury teman, gak menjadi masalah. From the shadows diaktifkan oleh Crazy Guy menuju ke arah side up. From the shadows balasan juga akan dibuka oleh Munchkin ke arah side B. Planting bakal dilakukan dan sekarang retake 30 seconds left. harus dikerahkan oleh RRQ dari arah ceiling. Masalahnya plannya buat arah A-Link, kok Meteor udah di sana. Ya, Crazy Guy di belakang. Coba untuk nge-flank, tertangkap oleh Stax yang aware. RRQ harus bergegas sekarang juga. Munchkin bersembunyi di balik smoke. Monyet harus pakai ghost karena dia cuma punya jadi. Dan untuk long range tidak mendukung, masih ada Xperia dan Kushi. Coba untuk nge-tap spike-nya, Recon dikeluarkan tapi Munchkin belum di-aware. Dia malah nge-step. Last player standing. Dan T1 No more to oppose us. angka ke-6 berhasil mereka dapatkan. Ternyata meta super tidak bisa mendapatkan RRQ. Sulit. Meta supernya nggak bisa, chat. Nah yang super-superan juga lagi pada kalah tapi ya nice scope dari Izu. Rendezvous-nya bisa dipredik lah istilah. Tadi gue mau bilang apa ya? Gue sempat mau ngomong, ini Bel. Tapi kalau sebagai fans netral VCT ya atau Valorant in general, kita pasti pengen lihat RRQ ke playoff. Tahu kenapa? Kenapa tuh? Ho Chi Minh. Oji, iya. Jadinya mereka punya hometown hero gitu. Mereka punya pemain yang bisa didukung, yaitu Crazy Guy. Biar rame. Yang notabene satu-satunya pemain Vietnam yang ada di International League, di franchise. Yes. Jadi kalau misalnya RRQ nggak ada di Ho Chi Minh, ya mungkin masih ada lah fans-fans dari tim lain. Gue yakin pasti masih bakal rame. Kayak Paper X mungkin kan. Itu pun kalau Paper X playoff. Karena Paper X Ya. masih ada kesempatan ke playoff loh. Makanya gue bilang, Rex lagi. iya. Ya paling full sense sih, karena kan Vietnam Talent lumayan deket ya. Yeah. Dia dari situnya. Cuma gue cukup gak kebayang kalau misalnya Crazy Guy gak ada di Vietnam pertama kalinya, tapi Bas berhasil dapetin Jemkin. Jujur Bas berasa pede banget sih. Di match Iya. kali ini beda sama kemarin. Itu entry-nya gak ada yang dapat, gak ada yang berani Tuh. fight. Tapi sekarang lu lihat semua ditompoin sendiri. Dia fight semuanya sendirian. RRQ justru yang unkarakteristik. Mereka lagi ego, tapi ngepicknya satu-satu. Ngepicknya sendirian. Gak bareng-bareng. Kelihatan kayak RRQ menurut gua apa ya? Mungkin takut, mungkin slow start. 30 I don't know. seconds left. Sembunyi dari arah short, Remaining. tapi Crazy Guy-nya keculik. Itu loh, lu kalau nggak ada sentinel yang emang ngejagain flank, yang jagain flank lu chambernya. Ya kan? Lu dijagain flank pakai operator mau ngapain? Mau nge-walk salah. Mau nge-swing bikin suara, kasih info. Jujur ini RRQ bisa dibilang kayak serba salah sih. Kok gue ada feeling ya kalau misalnya ini bisa jadi match yang one-sided. Bisa. Di Heaven bisa sih. Cuma kayaknya kita harus lihat attacker dulu deh. Ya, Attacker, karena emang Nice Cuma jangan kejauhan juga. ya Minimal dapat 4 deh, 4 aja. sebenarnya 3 masih cukup. 3. Cuma kayak itu tuh di ujung jurang dong. Tapi harus menang pistol kalau Harus menang 3. pistol ya. Menurut gua 4 sih. Area. Angka paling safe-nya.
Wah, untungnya Jamkin. Lagi mode super nih Jamkin nih. Itu loh, nice Nah. shot. Coba kita sebut sekali lagi, mungkin mereka kalah, who knows. Kayaknya bisa langsung di hit. Monyet ketika low HP. Langsung aja masuk dari bus. Kena stun balasan. Buka wall, paranoia dibuka. Apa nih, chaos. Flash lagi. Flashnya bagus banget. Dan Monyet nge-whip. Bus double kill. Ada trade dari Xvero. Stuck di backside. Masuk ke dalam smoke. Out. Ada nice tadi. Ultimate dari Jamkin yang nge-backup. Dan Xvero pun stronghold dari platform. Munchkin. Sisa sendirian. 1v3. Impossible to win. Udah ada flank dari Kushi. Ini harusnya angka 3 akan diamankan oleh RRQ. Berarti kalau menurut lo udah aman nih ya? Pisau nggak sih? Ini Iya. ya aman lah kalaupun mereka mau kalah. Kalau mereka kalah di round-round yang akan datang. Masih aman. Tapi kalau misalnya mereka bisa dapat 5 Bel, itu udah dream. Udah dreamland banget. Itu udah impian lah. Tapi itu bos dapetin 2 gila loh. Di situasi kayak gitu. Emang lagi pede banget dari Buzz. Xvero. Conversion pass-nya bagus sih tadi. Apa? Cepat conversion pass-nya. Ya. Man, you know Jadi- what to do already, man. Jadi Xvero langsung masuk ke smoke, langsung nyamber gitu. Dapetin 2 bahkan 3 tadi di arah backside. Lihat flashnya di arah atas ini loh Bel. Kayak bagus banget loh. Jangkau ke arah long. Monyet! Nice breakdown. Lebih dari itu adalah Kushi dan juga Jamkin. Yang berhasil nge-backup. RRQ harus mundur. T1. 3 pemain hilang di bawah 10 detik. Fast tempo dibawakan oleh RRQ. Sepertinya mereka sudah mulai menemukan kunci jawaban dari soal yang dibawakan oleh T1. Meteor kena double Player pick. standing. Dan Kushi begitu baik. Kill yang ia dapatkan Stacks dengan operator. Gue rasa pengen di save tapi agak sulit. Dan untuk RRQ juga mereka sebisa mungkin nggak mau mati ya. Karena last round mereka butuh maximum weapons. Kalau flawless, terus last round in the first half yang mereka masih punya 5 senjata kuat. Ya 75 itu possible banget. Dan 75 ini sebenarnya best case scenario. Tadi kita ngomongin mungkin 9-3 atau mungkin 8-4 ya kan. 75 ini udah bagus banget. 75 itu udah bikin mereka nyaman. Apalagi di attacker. Kita udah ngomong tadi di attacker banyak banget 30 seconds left. tim-tim yang udah mulai menemukan kesuksesan di Haven, di attacker side. Anarki respect banget, mereka gak mau nyari Stacks. Se-respect itu, bahkan mereka tahu bahwa spike-nya belum drop. Stacks gak gerak sama sekali. Ini harusnya udah done deal RRQ yang akan mendapatkan angka yang keempat. Dan nanti di attacker menurut gue ya komposisi ini 10 lumayan seconds kuat left. gitu. Kayak lagi-lagi yang tadi gue bilang, speed itu bisa mereka andalkan. Mengingat bahwa mereka punya Neon Waylay. Dan kita bisa anggap Waylay playstyle-nya ini dari Jamkin untuk buka site 11-12 kayak Runit Back-nya Phoenix. Bedanya, Last round Waylay-nya before punya the Runit Back-nya switch. tiap round. Ya itu dalam bentuk refract untuk mundur. Jadi lu maju, act like you're a recon ya kan, lu cari info, cukup mundur, bait buat Neonnya masuk dapetin kill sebagai second entry. Itu works. Jadi kita bakal lihat apakah RRQ udah memasak buat attacker side nanti, tapi mereka masih punya satu round lagi untuk dimenangkan di first half. Let's see. Thanks. Tapi gue suka dari RRQ sih. Mereka kehilangan banyak banget ronde. Cuma mereka tahu nih akhirnya harus ngapain. Yaitu harus main agresif, fight Ya. depan. Jangan ngasih dapat first lane, jangan ngasih enak nih. Setup dari pemain-pemain T1. Operator dari Jamkin, nahan area Ilong. Nah akan ketahuan sama drone, smoke langsung dibuka. Dari T1 untuk closing in. Ada call untuk back. Izu masih mengintai dari arah mid. Masalahnya pemain-pemain RRQ mainnya over-rotate aja, udah B-nya di retake. Take Belum balasan dari Kushi. Flash out Izu, terpaksa harus ngumpet dulu. Masalahnya nih kalau Kushinya nge-cross bisa bahaya sih. Kalau bisa nge-crossnya lewat spawn aja, jangan lewat mid. Dan Xvero akan nahan backside sendirian, terkena flash dan bakal dicari keberadaannya, terlalu sulit. Dan Izu mampu mendapatkan Kushi. Karena tadi Izu ngedodge drone gak ketahuan, 3 lawan 5 sekarang RRQ harus main retake. Masalahnya gimana main retake-nya? Udah dijaga deket sama Judge. Meteornya udah di arah window garage, ngepick sendirian Crazy Guy, flash dibuka, ketahuan ada dua-duanya. Dicari memang sama Monyet, Stacks harus bertahan hidup.
selama mungkin. Tapi posisinya udah dijepit dari dua arah yang berbeda oleh 3 pemain dari T1. 8-4 RRQ. Memang tidak bisa mendapatkan angka terakhir. Switching Tapi sides. mereka tinggal ngambil pistol dan tinggal ngeset tempo aja di attack menurut gua. Tapi harus dijaga. Sudah bagus banget sih. Mainnya 8-4 ya. Regardless apa yang terjadi. Easy. Fokus. Ya, lagi jaga banget. Nice. Tapi lu sadar gak sih sebenarnya Halftime. T1 mostly yang main cuma Buzz. Ya mungkin beberapa kali Meteor adalah, Izo adalah. Tapi kayak consistently throughout the rounds. Jadi Buzz doang. Tadi kalau nggak salah dia punya 16 kill sebelum round ini. Terus tadi udah dapat berapa kill? 2, 3 kill, 19, 18 kill. Sementara timnya ataupun teman-temannya masih kayak 1 digit, 2 digit. Jadi masih possible banget buat RRQ ngejar karena RRQ on the same page. Strike the same pose as the player. Kushi. Gimana caranya kalau mereka nggak nunjukin muka? Iya, kenapa sih pada malu-malu nih penonton-penonton di Korea? Di Jepang juga gitu nggak sih menontonnya? Iya, pada ini loh, tersipu malu. Wow. Nah, ini pede nih, gue suka nih. Lu buka kolom komentar sekarang pasti banyak karbit. Banyak karbit, mana? Aku bangga menjadi. Bukan, karbit. Lu tau nggak karbit? MBG. Iya. MBG, mana? Kicauan Iya. MBG. Ini banyak banget nih my bini gue nih. Iya nih, mana nih? Karbit. Tapi lu bayangin nih, Apa? kalau misalnya di antara viewernya ada yang udah bener-bener nikah. Terus dia bilang my bini gue, terus bini yang di rumah gimana? Ini biar asik aja tuh, biar asik. Biar asik. Oh langsung nih, my, Oh, MBG, my. MBG nih MBG, bukankah ini my MBG? Jadi nggak jadi, gue mau bilang sesuatu tapi. RRQ is competing in 3 out of 4 of the scheduled playoff spots. Hah, bener juga Bel. Apa tuh? Nggak, gue mikir Apa ya? hampir sama kayak mereka pas di kick off tahu. Triple bracket grand final untuk 1 spot mereka kalah semua kan. Ini juga sama di playoffs, dari upper mau kejar ke ini, gagal turun lower kejar lagi kan. Ibarat luka udah kering, lu sobek Iya. lagi tuh luka Ibarat ada luka lu kasih garam. Itu juga sama Di aja sama bahasa perih. Inggrisnya adding salt to the wound. Jangan salt juga, kasih alkohol sekalian. Kasih alkohol boleh. Alkohol Atau swap. kecap manis Kecap manis. sama garam. Tapi RRQ, kita berharap attacker side-nya bisa lebih bagus. Karena seperti yang gue bilang tadi, success rate-nya ada di 56% buat tim-tim yang rata-rata main di attack. Di Haven, ada Stax di arah atas dengan Sheriff. Semuanya sudah memakan damage yang begitu besar. 21 HP. Spike planted. Namun Spike Plan sudah dilakukan. Ada yang nanya, ini casternya Bro Pasta bukan? Bukan bang, ini Realize bang, bukan Bro Pasta. Bro pasta. Bro Pasta. Kenapa jadi bro pasta ya? Oke. Untuk retake bagus juga sebenarnya Hot Insect yang lu bilang tadi Bel. Nge-flash Polisi out juga bagus. area-area kayak gini, Gravity nggak bisa clear. Gerakan dari Buzz begitu gila. Masih ada Stax, headshot didapatkan tapi di arah backside. Stax masih gila, Izu juga follow up. Xpero masih berdiri tegak, Xpero still has to win the clutch. Tapi Spike akan de-defuse karena Xpero terbujur kaku di side. RRQ gagal untuk nge-checklist kotak pertama yaitu menangin pistol round. 9-4. Stax sih. Stax ini lagi mode prime ya. Stax S-nya apa Is? S-nya super. Super Stax. Super Stax. Guys, kalian terima si Stax ngambil super-superannya guys. Ini Stax sudah super banget nih. Stax kamu jangan ikut-ikutan marga super lah. Kebetulan emang ada Dona. Tapi bukan berarti ada Dona ada pasta. Iya, bukan berarti gue jelly juga gak sih? Itu loh. Itu bukan berarti semua yang ada donat tuh. Jelly, pasta. Gue mau jadi Sanskui dong. Sanskui. Ayo lu sebut jadinya kan. Ini gimana dulu nih RRQ nih guys nih, aduh. Bisa, Thrifty. Stax, Meteor, mundur, shortnya udah nge-walk. Nah itu dia timing, ayo dapetin kill, kena stun, Meteor harusnya bisa sih dapetin Meteor. Nah itu loh, tapi Stax-nya tuh strong cuy, kena slow, dijampik. Dan dapetin kill dari RRQ, nah ini baru. Thrifty yang dibutuhkan, Izu. Mirip area Gravity, dapetin kill dan tiba-tiba Komanski dapet 2. Loh, he. Udah bagus dapetin 2. RRQ tapi mereka malah ngasih badan ke reveal sama pemain-pemain T1. Bersiaplah. Mas Mancis loh ya Rek.
Jago cuy. Banyak yang bilang sebenarnya Munchkin setelah masuk T1 agak turun performanya. Tapi faktanya adalah T1 butuh Munchkin sebagai final piece of the puzzle mereka. Untuk menyempurnakan super team lah yang mereka bawa-bawakan ya. Super team? Hah? Super team? Hah, super. Super team? Super banget kah? Super. Bukannya super team itu RRQ ya? Ayo RRQ. Setidaknya super team RRQ yang ini atau RRQ yang ini masih bisa playoff. Jadi kayak masih ada chance gitu untuk kejar. T1 nggak, maksudnya masih bisa playoff gitu. Wise nih Bukan. mode beras cuy. Udah beras. Nah, ini masih bisa playoff maksud gua, itu yang gua mau pengen bilang. gitu. Nah, karena kan masih match 1 Bel. Iya benar. Masih ada Ini chance. udah playoff lagian. Oh iya udah playoff, bener juga. Maksudnya Iya. playoff ke ini, ke Oh, ke Ho Chi Chi Minh Minh. itu. Mana Bel, nyapu kayak bantuin gua nyapu kayak apa kayak. Lu kebanyakan nyampah. Bingung gua nyapunya. Pengki istilahnya belum dibuang Oh, udah iya. nyampah lagi nih. Pengki itu bukannya Apa? ya, kalau lu nyapu itu buat nyimpen Ya emang. kotorannya itu pengki kan? Iya itu Oh, pengki. bener. Buat nyerokin lu. Oh. Nah ini nih pop flash nih. Ah ada anti flash, ketahuan, dapat info. Mundur dulu Meteor. Mop. Tapi langsung aja entry dari RRQ. Waduh gak sempat, udah gak bisa Jemkin kayak begitu. Tapi monyet yang bakal masuk, dapetin 2 kill. Disapu bersih side A, T1 retake. Gak mungkin dong menang retake pakai headhunter sama Baki. Spike plant. Tentu gak mungkin. Harusnya RRQ masih selamat. Masih bisa dapetin angka 5. Tapi kalau bisa jangan mahal. Kalau bisa jangan sisa 1 pemain, 2 pemain, minimal 3 deh. Sisa 2 masih mahal sih jujur. Iya sisa 2 masih mahal, sisa 3 deh. Kusi aja nih kalau mau Sisa nih. 4 gimana sisa 4? Sisa 4 bagus. Sisa 4 super. Nah, Super. nice. Izu kena ding, udah main santai. Dapat 5 RRQ, super banget. Super. Wih. Hampir kena shock dart. Itu juga kayaknya pengen mati sih ke dalam spike-nya ya. Karena lebih prefer dia mati di dalam ledakan spike ketimbang dia ngasih nyawanya ke RRQ dan RRQ dapat orb. Izu will go down 10-5. Tenang teman-teman, masih ada chance untuk RRQ. Iya. Ini yang 80% masih 80% nggak nih? Masih bangga nggak jadi 80%? Masih bangga. Masih bangga ya? Heeh. Soalnya kan kadang kalau misalnya lagi kalah tiba-tiba yang 80% jadi aku bangga jadi 20%. Tiba-tiba berubah gitu. Berubah dia lebih cepat daripada Kamen Rider bro. Orang-orang ini yang di live chat. Yeah, I saw. Siapa yang masih bangga jadi 80% teman-teman? Masih. Masih dong. Tim Indo harus kita dukung. Apalagi ada Crazy Guy ya. Pasti dia pengen 3-12. Gue baru sadar lagi. 3-12. Igel. Igel. Kalau Igel bisa dibelain. Tapi Munchkin banyak kill ya, gimana dong? Karena bahasnya dapat entry terus, Oh iya, bener. attack. Nah ini baru IGL mainnya di attack emang is. Iya, dia attack ya. Kalau defend itu udah pada gede tanggung jawab masing-masing dah. Lu main EGL di defense itu makan hati tau gak sih? Wah iya, Kayak lu harus micromanage. udah main catur. Iya kayak main catur. Pion A1 B2. Nah, Kuda D4. Menteri F5. F5. Gue bisa main catur tapi gak tahu tuh kalau Elite ball knowledge tuh. Kalau ada yang ngerti tuh elite ball knowledge tuh. Ngerti deh. Bagus. Dona ini memang Elite ball knowledge dia, elite ball Ball knowledge, knowledge elite ball knowledge dia, pengetahuan bola elite. Shot dari Meteor. Baru Monyet dibagi 2 kamar tuh. drone loh. Iya udah di drone tadi. Running back akan dikeluarkan tapi running back dari seorang Jemkin nih dalam bentuk refract itu hadir. Monyet akan mencoba untuk fight di depan tapi tumbang sudah. Spray down dari RRQ. Dan mereka berhasil nge-shutdown B-side. Crazy Guy akhirnya dapetin kill. Dan mereka akan mencoba untuk membasuh darah One enemy dari T1. Tersisa hanya Izu. 1 melawan 4. Planting spike akan dilakukan. planted. Dan RRQ angka ke-6 akhirnya mereka dapatkan. Ini loh meyakinkan. Maksud lo apa Bel? Attack-nya, Ngata-ngatain gue. Bisa ada. bukan ngatain itu, fakta. Fakta ya. Semena-mena lo di Valorant lo. Asik ya tapi ya? Asik gak? Jadi lu bilang gue dibelenggu. Hah? Enggak. Enggak. Maksud lu di sini asik? Lo gue mah selalu passion ke Valo, asik di Valorant. Gue seneng. Yalah. Ini rumah gue. Ini tuh your roots. My Akar roots. lu di sini, Yeah, akar lu. I will never forget my roots. I never switch up on my day ones.
Itu. ngomongin apa sih? Tahu kita udah asbun banget jujur. Jujur asbun sih. Masih match 1 udah asbun. Aduh crazy guys, lu lagi aja yang kena. Nih, masih 2 dong. Ayo, swing aja. Masih 2 dong. Gak apa-apa, masih ada duit. Tenang, masih ada duit. Hmm. Duit masih melimpah ya guys. Harusnya masih aman, dapetin first blood tapi ada recovery dari RRQ. Ini kelihatan lebih nyaman di attack ya. Dari RRQ, dari Crazy Guy-nya juga lebih enak nih buat nge-call-nya, buat ngegerakin pemain-pemainnya, ngambil space-nya. Dan kelihatan memang dari T1 ini, defense mereka lumayan aneh sih. Waduh, udah beratapin nunduk nasib lemas. ya. Udah nunduk dia udah lemes. Itu di live chat ada provokator loh. Siapa? Namanya Rere Bredel. Kita dikatain caster pro RRQ. Caster nggak netral katanya. Emang maksud lu apa, Re? Emang lu gak pro RRQ di match ini? Daripada caster Valo yang pro olahraga lain. Hai. Re. Udah sono lu padel aja. Padel aja ngapain? Tapi gue udah, Stay live chat. gue udah jarang banget tuh ketemu Rere loh, sumpah. Kan dia sibuk padel. Kan Rere Padel namanya. Rere Padel ya. Rere Padel, bukan Rere Bredel, Rere Padel. Ya Rere Padel. Ya, kalau emang kita mihaknya buat Indonesia, gue bakal mihak. Iya. Di Valorant, aduh guys, di Valorant lu kayak gak kenal kita aja sih. Nggak, jangan. Kita akan mencoba untuk senetral-netralnya, tapi gue jadi ingat Ascension Kenapa tuh? 2024. Mihawk banget. Itu, gua nontonin berkali-kali tuh Grand Final, lu sama Son. Terus yang boom lawan Riddle, si Jamal dituduh ngasih tahu Famous dia punya ulti. Oh. Joe stopper ready. Terus live chatnya langsung. Wah, itu gila sih. itu glory days, itu prime jujur. There. Tapi guys, tentunya kedua tim masih punya chance menangkan match kali ini. Bahkan untuk round ini, RRQ punya chance yang cukup besar karena T1 harus eco. Dan Izu dengan operator mencoba untuk nge-scope di arah long. Xvero di arah window. Dengan Vandal dan lagi-lagi lu punya punggung setidaknya. Dari sisi RRQ yang bisa selalu mengintai flank. Kalau kita lihat dari Crazy Guy bahkan ikut serta untuk menjaga punggung dari para pemain RRQ. T1 belum ada move yang gimana-gimana banget. Setidaknya C udah mereka menangin. Jadi sekarang mereka cuma harus worry A sama B-nya doang. Mungkin Garage satu versus next time, tapi Garage juga udah di trademark. Jadi lu punya opsi untuk nge-stack. Masalahnya mereka spend 2 orang di arah C. Jadi kalau mereka mau overrotate ke A, itu mesti 3 lawan 5. Dan kuantitas pasti bakal kalah unless T1 bisa main pintar untuk dapetin duel-duel yang mereka butuhkan. Sekarang mereka akan mencoba untuk masuk. Sudah dari track yang dilakukan, light speed ke dalam side. Jenkin tidak perlu untuk relokasi lagi. Tapi Meteor bakal coba untuk di-clear, di-flash out di arah sewer. Ditembusin oleh monyet. Itu senjata yang jatuh dong. Terus dia nge-flash, dia nge-fight, dia dapetin kill, dia nge-spray down. Triple kill untuk Meteor. Mimpi buruk untuk RRQ di drift di round ini, tapi Jenkin masih hadir. Kalah duel dengan Stinger. Kushi last man standing. 3 melawan 1. Atau bahkan 4 melawan 1. T1 angka ke-11 mereka dapatkan. Buntut dari Meteor gak dicek sampai bersih di arah sewer. My ult is ready. It is over. Beliau lagi aja yang main. Gak asik nih Ray, bawa game sebelah nih, gak asik. Theo dong, moderator, Theo dong, Theo. Mod, ini bawa game sebelah masa. Main sudah mode. Theo. Mode sebelah-belah main. Oh. Oh. Bawa bawa cuy. Video. Nice BTO. Tapi gua mungkin expect-nya dia dapat kill karena monyet, tapi gua gak expect dia dapat 3 loh. Tapi karena dia dapat Phantom juga. Iya, terus enak ada flash. Dia Itu. bisa fight jadinya. Itu dia flashnya. Itu kenapa flashnya Phoenix tuh sangat valuable. Banyak yang bilang, mungkin kayak dulu tier list flash yang paling sampah pasti flash Reyna ya. Karena gampang ditembak. Oh, gitu ya. Kita coba untuk lempar hot hands, ada recon yang dikeluarkan. Oh, ya habis katanya dengan 1 buah overdrive. T1 berhasil nge-shutdown RRQ tetap tepat di depan pintu masuk rumah mereka. Kushi dan Xvero. Kushi punya Hunter's Fury. Xvero satu lagi menuju Neural Theft, tapi apa daya teman-teman mereka semua sudah dimasuki ke kantong mayat. Menyisakan mereka berdua, T1 pun tidak akan bergerak sama sekali. Spike tergeletak di arah B-side. It's game over untuk RRQ di
map ini harusnya. Ya, tapi flooding dari pemain-pemain T1 cepet banget tadi ya. Entah apa yang terjadi, gue butuh replay. Kenapa floodingnya bisa cepet banget tuh ngocor. Dari arah Eling sama dari arah ceilingnya. Jadi Meteornya nggak jadi di pick off. Minimal kalau dapat Meteor masih oke lah tadi. Jatuhnya jadi 4v2 gitu kan. Mungkin 4v3 lah. Jadi nggak perlu terlalu komit banget dari pemain-pemain 30 RRQ. seconds left. Cuman kalau kayak gini ya udah. Saving. Lucu banget sumpah. Masa ada yang bilang tadi di round sebelumnya. Apa ya? Monyet jadi kurir senjata. Jadi kurir. Sumpah ini gue jujur banget ya guys. Kalian tuh kalau live chat. Lucu banget. Kalian tuh lucu banget sumpah. Kalian tuh, Tapi kalau ngeselin banget tau gak sih? 10 iya kalian tuh berniat lucu apa emang lucu sih? Iya guys, kalian kok lucu banget sih. Coba-coba lu yang bilang kan biasanya. Guys kalian tuh kok lucu banget. Tuh, kan biasanya cewek-cewek sukanya laki-laki yang humoris. Aku jadi gemej. Tuh, langsung dikasih. Gemej deh kalau kalian lucu gitu sih. Bikin aku tertawa. Gue ingat lagi dulu pertama kali gue ketemu Jamal. Kenapa? Gue nanya dia. Bang Jamal, lu kan mau manggilnya Bang Jamal kan? Bang Jamal cara jadi cowok lucu gimana sih? Pasti jawabannya ngeselin. Jawabannya, muka lu lucu. Kalau gitu deh. 완벽하게 나가는데 다섯 명 있었어. 무게루. 완벽한 타이밍에 나가는 베이트. Muka lu lucu. Time out. Aduh timeoutnya kenapa baru sekarang Jopi? Job. Job lo harus jadi kayak Ewok Job. Lo harus disindir-sindir dulu nih sama live chat. Dulu kan Wok, Gawe, Job, Teo gawe, Job. Wok. Sekarang Job, Teo Job. Job, Teo atuh Job. Terus itu Gawe. si Bret gak pernah ditanya tuh si Bret. Oh iya. Si Warbret, Bert, kok lu diem aja sih Bert? Albert. Bukan, kalau itu Brad. Dia panggilannya Brad sekarang. Albert Frost Misty. Kalau ini si Bert nih, si Bert. Warbert. Dia mau aja sumpah. Warbert. Dari matanya doang mirip Kohaibi. Ya lagi. Mirip Kohaibi kan itu Kohaibi gak sih? Bukan sih harusnya. Apa iya? Mirip Bukan banget lah. sama Kohaibi. Orang bahasa Korea. Lu pernah ngelawan dia gak sih di GC? Pernah. Dueng. Bantai gue. Job, gawe job. Job, gawe Job. Aduh gimana nih Job? 6 roda berturut bisa gak Job kira-kira Job? Aduh, JME baterai. Gitu dong Job. JME baterai. JME baterai. Wih. Supaya kalau nonton di Pasifik ya antara di Korea atau Jepang gambarnya bagus-bagus cuy. Apanya? Gambarnya bagus-bagus. Gambar Iya ngegambar di apa namanya Ah. di si di kertas. ya kertasnya itulah. Bagus. Tuh lihat. Caution Lagi-lagi here. my bini gue semuanya isinya. Sekarang Kalau gue My Bella gue. oh my bilang Oh yang tadi tuh ya itu tadi My Bini gue. Oh, ada fans clubnya. Mending lu bikin fans club my bela gue dong. Gue udah terlalu tua buat itu. Daripada bela mania. Apa sih jelek banget. Bela mania. Jelek banget ya. Bentar ini udah match point. Udah is bercanda mulu lu. Wah, asik nih. Gak berasa ya? Gak berasa. Nih bosnya juga 21 kill. Gimana ceritanya bakal fight di depan. T1 oh no. Pas dapetin 2 dengan sangat cepat. RRQ meluap menjadi debu. Xfero the last man standing. 1 melawan 3, map pertama penting banget untuk bisa menentukan momentum menuju ke map yang kedua. Tapi T1 mengacak-acak RRQ. Di map pick mereka sendiri. Girl Theft akan dibuka. Sementara informasi memang didapatkan tapi double pick kanan harus mereka pick. Isu juga udah bersiap dengan operator. T1 take game 1. T1 terlihat menjadi T1 yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Perubahan tempo yang meyakinkan, Bass juga yang step up. Main double duelist kelihatannya nyaman banget buat T1 Heaven. Berhasil mereka amankan RRQ. Menurut gua mereka kalah tempo dari awal, udah kalah jauh, mau ngebalikinnya juga susah. Iya. Dan apalagi tadi di round terakhir, udah 6-12 aja, udah match point aja, terus dibukanya sama fight di mid kayak gitu lagi, langsung ke punish 1-2 pemain. Udah dong, kelar dong. Tapi kita bakalan dengerin interview terlebih dahulu yuk.